ごいキャラクターが浮かんで、あいつが俺の中に入って、でもあいつと目があって、俺漫画の才能がまるでないんです。認めたくはなかったけど、生まれて初めて。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Agung Review. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas film yang berjudul Karakter yang dirilis pada tahun 2021 di Jepang. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Keigo Yamashiro yang bercita-cita menjadi penulis manga terpopuler di Jepang. Suatu ketika ia ingin membuat karakter jahat dalam manganya, tapi karena kepribadian Keigo Yamashiro selalu berbuat baik, ia menemukan kesulitan untuk membuat karakter itu. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan inspirasi dari sebuah rumah yang di dalamnya terdapat 4 anggota keluarga yang tewas dan seorang pria yang masih hidup. Dia pun mulai menggambar karakter si pembunuh dalam manga buatannya. Manga dengan judul 34 itu akhirnya laku keras dan menjadi populer di tengah publik. Namun siapa sangka kisah pemuda dalam manga itu ternyata ada di dunia nyata, sampai pada momen di mana sang pembunuh itu pun muncul di hadapan Keigo Yamashiro. Jadi langsung saja kita ke alur filmnya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang menggambar di dalam kamarnya, dan dia bernama Keigo Yamashiro. Keigo adalah seorang karyawan di sebuah toko pembuatan manga di Tokyo, Jepang. Keahlian Keigo sudah tidak diragukan lagi, dikarenakan sudah mendapatkan beberapa penghargaan Rocky. Keigo mempunyai seorang istri yang bernama Kawase Katsumi yang selalu mengingatkannya untuk menjaga kesehatan dan pola makannya. Namun sosok seorang Keigo adalah pria pekerja keras hingga membuat Keigo jarang tidur dan hanya fokus menggambar setiap harinya. Kemudian esok harinya Keigo mendatangi sebuah perusahaan manga terkenal di Tokyo untuk menunjukkan hasil karyanya. Seorang manajer di perusahaan itu mengakui kehebatan Keigo karena mampu menggambar dengan sangat detail, seakan apa yang Keigo gambar seperti hidup. Meskipun Keigo mempunyai karya seni yang bagus dan detail, namun Keigo tidak bisa mendalami bagaimana karakter seorang penjahat dalam karya manganya. Karya Keigo pun ditolak oleh manajer di perusahaan itu dengan alasan jika karakter di dalam manganya tidak realistis. Keigo pun pulang dengan rasa kecewa. Kemudian pada sore harinya Keigo mendatangi toko manga tempat dia bekerja. Di sini Keigo bermaksud untuk pamit dikarenakan hari ini adalah hari terakhir dia bekerja di toko manga itu. Keigo berusaha untuk menyelesaikan manga terakhirnya di toko itu. Hingga pada jam 10 malam, atasan Keigo meminta agar ada seseorang di antara mereka yang keluar untuk menggambar sebuah rumah mewah yang dihuni oleh keluarga Miiko. Dikarenakan karyawannya lain masih mempunyai banyak pekerjaan, akhirnya Keigo menyanggupi permintaan atasannya. Saat Keigo pergi, para karyawan menggosipi Keigo tentang kehebatan Keigo menggambar tetapi tidak bisa membuat karakter manganya sendiri. Dikarenakan Keigo tidak bisa membuat karakter penjahat yang sesungguhnya. Sesampainya Keigo di rumah keluarga Miiko, Keigo mulai menggambar setiap sisi rumah itu dengan sangat detail dan akurat. Saat menggambar, tiba-tiba seorang tetangga berkata kepada Keigo, jika musik di rumah keluarga Miiko terlalu keras hingga mengganggu tetangga di sekitarnya. Jika musiknya tidak dimatikan, maka para tetangga akan menghubungi pihak kepolisian. Keigo diminta untuk masuk untuk menegur keluarga Miiko. Kemudian Keigo pun masuk ke dalam rumah itu, dikarenakan tidak ada yang menjawab saat Miko beberapa kali memanggil pemilik rumah. Saat Keigo sudah masuk, Keigo agak terkejut melihat keadaan rumah yang sangat berantakan. Ditambah lagi saat Keigo menginjak genangan darah di lantai. Keigo mulai masuk di ruangan keluarga. Namun betapa kagetnya Keigo saat melihat ada 4 mayat yang dalam keadaan terikat. Saking kagetnya sampai Keigo pun terjatuh ke lantai.
Ketika itu juga Keigo melihat keluar jendela dan dia melihat ada seorang pria yang sedang memegang pisau di tangannya. Karena takut, Keigo menutup kedua mulutnya hingga pria itu pergi. Dan tak lama berselang, kepolisian pun datang dan menemukan Keigo yang dalam keadaan syok dan terduduk di lantai. Kemudian Keigo pun dibawa oleh polisi untuk dimintai keterangan. Keigo diinterogasi oleh dua orang detektif yang bernama Makabe Kota dan bawahannya yang bernama Seida Sunsuke. Selama diinterogasi, Keigo mengaku jika dia tidak melihat siapa-siapa lagi di tempat kejadian selain 4 mayat yang sudah terikat. Dan kemudian Keigo pun mengatakan tujuan dia datang ke rumah itu semata-mata hanya untuk menggambar desain dari rumah Miiko, dikarenakan atasannya meminta bantuan kepadanya. Dikarenakan tidak ada yang ingin ditanya lagi, akhirnya Keigo pun dipulangkan. Namun Seida sangat teliti dalam membaca karakter seseorang. Seida tahu jika Keigo sedang menyembunyikan sesuatu. Setibanya Keigo di apartemennya, Keigo langsung memasuki kamar tempat biasa dia menggambar. Pada malam itu juga, Keigo langsung membuat manga yang berjudul 34 dengan wajah asli si pembunuh yang Keigo lihat tadi. Sedangkan pihak kepolisian pun memulai investigasi untuk mencari pelaku pembunuhan yang terjadi pada keluarga Miiko. Makabe Kota memberikan data seorang pria yang dicurigai bernama Henmi Atsushi, yang dulunya adalah seorang pembunuh dengan kasus yang sama yang terjadi pada saat ini. Dan kejadian yang dulu dilakukan Henmi saat Henmi masih berusia 16 tahun. Kebetulan Henmi pun dicurigai karena Henmi tinggal di sekitar wilayah kejadian. Lalu Makabe dan Seida mendatangi Henmi untuk ditanyai beberapa pertanyaan. Namun saat bertemu dengan Makabe dan Seida, Henmi terlihat mencurigakan karena tiba-tiba melempar Makabe dan Seida. Namun saat ditangkap, Henmi pun tiba-tiba mengaku jika dia yang melakukan pembunuhan pada keluarga Miiko. Shimasen, watashi ga yarimashita. Shimasen, watashi ga yatta desu. Zenbu. Saat diinterogasi oleh Makabe dan Seida, Henmi diberikan beberapa pertanyaan. Namun Henmi hanya bisa menjawab dengan kata-kata dia tidak mengingat dan tidak tahu. Makabe yang sudah mendengar pengakuan Henmi langsung memutuskan jika Henmi adalah pelaku utama. Namun Seida merasa jika Henmi memiliki gangguan mental karena setiap ucapannya seperti tidak tertata. Meskipun Seida mengatakan jika Henmi bukanlah pelakunya, namun Makabe tidak mendengarkan Seida dan tetap menjadikan Henmi sebagai pelaku utamanya. Kemudian berita tentang tertangkapnya pelaku pembunuhan keluarga Miiko pun disiarkan di televisi. Keigo yang mengetahui hal itu langsung menonton berita untuk melihat apakah betul jika pria yang dia lihat itu sudah tertangkap. Namun Keigo kaget dikarenakan bukan pria itu pelakunya. Setelah melihat berita itu, Keigo memasuki kamarnya dan mulai menggambar wajah pria yang dia lihat di tempat kejadian untuk ia jadikan tokoh pembunuhan di dalam manga ciptaannya. Setelah hasil gambarnya sudah selesai, Keigo berencana untuk mengajukan manga itu di perusahaan manga terkenal yang berada di Tokyo. Kemudian scene berganti 1 tahun setelahnya. Diperlihatkan sebuah keluarga yang menaiki mobil melihat ada seorang pria yang sedang berjalan kaki dikarenakan mobilnya yang mogok. Pria itu bernama Morozumi. Morozumi meminta tumpangan kepada pria yang mengendarai mobil putih. Morozumi dipersilakan untuk menumpangi mobilnya. Di tengah perjalanan, Morozumi melihat anak pemilik mobil yang sedang membaca manga yang berjudul 34. Kemudian Morozumi pun berkata, bukankah tokoh pembunuhan di dalam manga itu sangat mirip dengannya? Setelah anak itu melihat Morozumi, anak kecil itu pun berkata, jika yang bernama Dagger di dalam pemeran manga itu sangatlah mirip dengan Morozumi. Morozumi terus mengoceh tentang ucapan Dagger yang kejam di sepanjang perjalanan. Tiba-tiba Morozumi meminta untuk diturunkan di sebuah tikungan. Lalu pada esok harinya terlihat ramai kepolisian yang melakukan investigasi. Makabe dan Seida mendatangi tempat kejadian dan di sini mereka menemukan di dalam sebuah mobil putih ada 4 orang ditemukan meninggal dengan keadaan terikat.
Dan keadaan korban sama persis dengan keadaan keluarga Miiko yang terjadi pada 1 tahun yang lalu, dengan luka tusuk dan sayat di sekujur tubuhnya. Namun pada keluarga Miiko tidak ditemukan barang bukti. Namun kali ini Seida menemukan barang bukti yang disimpan di bagian atap mobil, yaitu berupa pisau yang digunakan untuk mengeksekusi korbannya. Namun penemuan barang bukti yang Seida temukan itu bukanlah sebuah kebetulan. Seida menemukan sangat banyak kesamaan peristiwa yang terjadi dengan isi manga yang dirilis oleh Keigo Yamashiro pada 1 tahun yang lalu. Jadi manga yang berjudul 34 sangatlah diminati di seluruh Jepang. Dan setelah manga yang berjudul 34 itu rilis, kemudian Keigo pun merilis manga terbaru yang berjudul Rising Star The Serial Killer for Happiness Family. Di dalam serial terbarunya itu ditemukan jika semua isi dari manganya 90% sama dengan kejadian yang Makabe dan Seida temukan. これ書いたの誰だ？山城圭吾ね。最初の船越一家の第一発見者だ。船越一家をモデルにした事件。原一家殺しとそっくりの参道での殺人。 Kemudian pada esok harinya, Makabe dan Seida mendatangi kediaman Keigo untuk menanyai beberapa hal tentang isi dari manganya. Keigo yang dulu sudah berubah, kini Keigo sudah sukses dan memiliki apartemen mewah hasil dari karya manganya. Keigo ditanyai tentang serial manga terbarunya yang sangat mirip dengan kejadian yang menimpa keluarga Harai di sebuah perbukitan. Seida juga menanyai tentang manga yang berjudul 34. Di situ diceritakan jika saksi melihat wajah dari pembunuhnya, yang dimana sebenarnya saksi itu adalah Keigo sendiri. Namun Keigo membuat alibi jika itu hanya ide dari kejadian abnormal yang dia alami pada 1 tahun yang lalu. Kemudian Keigo tuangkan di dalam karya manganya. Dan semua kejadian itu hanyalah karya fiktif yang dia buat dengan menjadikan pelaku pembunuhannya sebagai bintang yang tidak pernah terungkap dengan julukan Dagger The Series Killer for Happiness Family. Namun Seida tidak begitu saja mempercayai apa yang Keigo ucapkan. Namun Seida berperilaku seakan dia mempercayai apa yang Keigo katakan kepadanya. Kemudian mereka pun meninggalkan Keigo. Setelah Seida dan Makabe pergi, Keigo berkata kepada asistennya, mungkin lebih baik jika dia menghentikan serial Dagger the Killer. Namun asistennya mengatakan jika kejadian itu hanyalah sebuah kebetulan yang terjadi, atau memang pembunuhnya adalah fans fanatik Dagger the Killer. Ditambah lagi jika perusahaan tempat karya Keigo merilis manganya akan menjadikan Dagger sebagai pilar di perusahaannya, sebagai manga terlaris se-antiro Jepang. Dan kebetulan saat itu Keigo sedang membuat manga serial ketiganya tentang Dagger the Killer dan tidak lama lagi selesai dan siap untuk dirilis. Pada malam itu Keigo mendatangi bar untuk menenangkan pikirannya. Namun tak lama kemudian Seida mendatangi Keigo. Keigo mencurigai Seida jika dia telah mengikutinya. Namun Seida pun berkata kepada Keigo jika dia sebenarnya adalah fans manga yang Seida buat, dan Seida tidak sabar menunggu serial terbaru dari Dagger the Killer. Seida memberikan nomor teleponnya kepada Keigo agar jika terjadi apa-apa dia bisa menghubungi Seida. Lalu tak lama kemudian Makabe menghubungi Seida dan Seida pun keluar untuk mengangkat telepon dari Makabe. Yamashiro sensei desu yo ne. 30紙読んでます。どうもありがとうございます。 Saat Keigo termenung, tiba-tiba ada seorang pria yang menyebut namanya. Dan dia berkata jika dia adalah fans berat dari Keigo. Lalu pria itu menjulurkan tangannya, meminta agar Keigo menjabat tangannya. Dan saat berjabat tangan, Keigo melihat wajah pria itu. Keigo terlihat sangat kaget dikarenakan pria itu adalah Morozumi, pria yang Keigo lihat di rumah keluarga Miiko. Lalu Morozumi memanggil Keigo dengan sebutan sensei. Dan Morozumi pun mengucapkan terima kasih karena sudah menggambar manga yang realistik dan juga artistik untuknya. Dan Morozumi pun mengatakan jika dia sudah bekerja keras untuk mengaktualisasikan apa yang sudah Keigo gambar dalam manganya. Kemudian Morozumi menemukan kartu nama Seida di atas meja bar, dan Morozumi pun mulai khawatir tentang pisau yang dia gunakan untuk mengeksekusi 4 orang keluarga Harai di dalam mobil. Lalu Morozumi pun membisikkan Keigo tentang alur manga yang harus Keigo buat selanjutnya. Kemudian Morozumi pun pergi, dan saat itu juga Keigo terlihat sangat ketakutan, dan Keigo menanyakan apakah pemilik bar itu mengenal siapa orang yang barusan bersama Keigo. Saking takutnya Keigo tidak berani menyebutkan namanya.
Keigo pun hanya berani menggambar wajah Morozumi di sebuah kertas dan menanyakan kembali apakah pemilik bar mengenali wajah orang yang Keigo gambar itu. Namun pemilik bar tidak mengenali siapa pria itu. Kemudian saat Saida kembali ke dalam bar, ternyata Keigo sudah pergi duluan. Sesampainya di rumah, Keigo terlihat sangat ketakutan dengan apa yang tadi Morozumi bisikan kepadanya. Pada malam itu, Keigo terlihat mulai berubah. Bahkan Keigo sampai membentak istrinya yang sedang membicarakan perilaku Keigo yang sangat mengkhawatirkan. Hingga Keigo pun berkata kasar kepada istrinya jika dia tidak butuh istirahat, yang dia butuhkan adalah membuat manga. Kemudian Keigo mulai membuat alur yang sesuai dengan permintaan Morozumi. Beberapa minggu kemudian, di kantor kepolisian, Saida memberikan sebuah manga terbaru yang berjudul Rising Sun yang dibuat oleh Keigo, yang menceritakan jika Henmi yang ditangkap pada 1 tahun yang lalu bukanlah pelaku yang sesungguhnya. Dan berdasarkan hasil otopsi pada pisau yang ditemukan di atap mobil membuktikan jika pelakunya bukanlah Henmi. Kemudian kepala kepolisian pun memutuskan untuk membebaskan Henmi. Lalu pada esok harinya, Morozumi mulai mencari keluarga yang beranggotakan 4 orang yang sedang melakukan camping di pinggir sungai untuk dia bantai, agar sesuai dengan isi pada manga yang berjudul Rising Sun yang dibuat oleh Keigo. Kemudian beberapa hari, polisi pun menemukan korban yang dalam keadaan terbunuh di pinggir sungai yang berjumlah 4 orang, dan hal itu sesuai dengan isi manga yang Keigo buat. Saida yang berada di lokasi kejadian sudah menduga jika ini akan terjadi. Kemudian Saida menghubungi asisten Keigo untuk bertanya apakah Keigo ada di rumahnya. Asisten Keigo memberitahukan jika Keigo baru saja mengirimkan manga terbarunya, dan biasanya setelah merilis manga terbaru, Keigo berada di bar untuk minum bir. Lalu Saida pun menuju ke bar tempat biasa Keigo berada. Namun di bar ternyata Keigo tidak berada di sana, dan di bar Saida melihat ada gambar pemeran pembunuh yang ada di dalam manga yang Keigo buat dengan nama Dagger. Saida menanyakan siapa yang menggambar wajah Dagger di kertas ini. Pemilik bar pun berkata jika itu adalah gambar seseorang yang duduk di sebelah Keigo pada malam saat Saida keluar untuk menerima telepon. Saida mulai menyadari sesuatu. Kemudian scene pun berganti saat Keigo dan Kawase baru pulang dari rumah sakit untuk memeriksa kandungan Kawase. Kawase merahasiakan jenis kelamin bayinya dengan ungkapan itu akan menjadi surprise untuk Keigo nantinya. Dan saat akan naik ke mobil, tiba-tiba Morozumi pun muncul dan menyapa Keigo dan Kawase. Morozumi pun ingin menyampaikan terima kasih karena alur manga yang Keigo buat sangatlah bagus. Morozumi menyapa Kawase dan berkata jika Morozumi adalah orang yang telah bekerja sama dalam pembuatan manga Keigo selama ini, dan semua isi dari manga Keigo adalah ide dari Morozumi. Mendengar hal itu, Kawase terlihat sangat senang. Namun Morozumi berbicara seakan-akan dia telah mengetahui semua kegiatan Kawase dan Keigo selama ini. Hal itu membuat Keigo menjadi takut dan segera pergi membawa Kawase dari tempat itu. Dalam perjalanan pulang, Keigo menceritakan hal yang sesungguhnya kepada Kawase jika Morozumi itu adalah seorang pembunuh yang dia lihat pada 1 tahun yang lalu di rumah Miiko. Kemudian Keigo mengatakan jika dia akan memberitahu kejadian yang sesungguhnya kepada Saida tentang Morozumi yang menjadi Dagger di dalam manganya. Kemudian scene pun berganti saat Saida dan Keigo sedang membicarakan tentang Morozumi. Keigo mengakui jika wajah dan postur tubuh Dagger yang dia gambar di dalam manganya adalah seorang pria yang bernama Morozumi. Kedua karakter manga dan di dunia nyatanya adalah sama. Namun Keigo tidak tahu jika keadaan akan semakin mengerikan seperti saat ini. Setelah mendengar semua penjelasan dari Keigo, Saida pun segera pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan tentang Morozumi. Kemudian pada esok harinya, Keigo mendatangi kantor penerbitan manganya untuk menghentikan serial manga Dagger the Killer. Namun manajernya berkata jika manga buatan Keigo sudah menghasilkan uang yang sangat banyak. Oleh karena itu, manajernya pun meminta kepada Keigo agar Keigo beristirahat untuk menerbitkan manga terlebih dahulu untuk saat ini. Keigo pun menyetujui permintaan manajernya. Dan saat dalam perjalanan pulang ke rumah, Keigo pun mampir ke toko manga untuk melihat manga terbarunya. なんで救済すんの？例えば誰か死ぬことになるよ。 Tiba-tiba Morozumi pun muncul dari belakang dan bertanya kepada Keigo kenapa ia ingin menghentikan serial Dagger the Killer. Keigo tidak menjawab pertanyaan Morozumi. Keigo berkata jika dia telah memberitahu polisi tentang kejahatan yang Morozumi lakukan. Morozumi pun berkata jika tidak akan ada yang bisa menghentikan serial Dagger the Killer. Siapapun yang ingin menghentikan Keigo untuk membuat lanjutan serial Dagger the Killer akan dia bunuh. 漫画の中で楽しんで人殺してるよ。僕と何が違うの？人殺してるじゃん。楽しんであと一つで僕も連載に追いつくから。そうだね。先生を楽しんで4人家族を殺してる。せめて最終回はやろうよ。Namun
Namun di sini baru terungkap jika sebenarnya Keigo dan Morozumi sama-sama pembunuh. Sebenarnya Morozumi akan membunuh seseorang apabila Keigo memulai pembunuhan baru melalui manganya. Selama ini Morozumi hanyalah merealisasikan kenikmatan yang Keigo dapatkan melalui pembunuhan yang Dagger buat di dalam manganya. Keigo terkejut dengan pernyataan Morozumi. Morozumi pun berkata kepada Keigo, sebelum serial Dagger the Killer diselesaikan, dia meminta agar ada akhir dari serial Dagger the Killer. Sedangkan di tempat Seida berada, Seida mendapatkan informasi tentang siapa Morozumi. Ternyata Morozumi adalah seorang karyawan di perusahaan pengantaran paket barang di Tokyo. Dan di dalam gambar rumah keluarga Miko yang Keigo buat dulu, ada gambar mobil box yang bernama Furukawa Express, yang sebenarnya itu adalah mobil Morozumi tempat dia bekerja. Lalu Seida mendatangi kantor Furukawa Express untuk mendapatkan data Morozumi. Kemudian scene pun berpindah di tempat Morozumi tinggal. Terlihat sangat banyak gambar karya Keigo di sepanjang isi rumahnya. Morozumi marah dikarenakan Keigo telah mengecewakannya. Di dalam kamar itu juga terlihat banyak foto semua korban-korban yang telah dia bunuh selama ini. Morozumi mengambil manga terbitan terbaru Keigo dan dia ingin melanjutkan aksinya dengan mengikuti alur dari manga yang Keigo buat. Sedangkan Seida pun mendatangi rumah yang diduga adalah rumah Morozumi. Ternyata Morozumi tidak lagi tinggal di rumah itu setelah 10 tahun yang lalu. Namun pemilik rumah itu memperlihatkan foto Morozumi pada 10 tahun yang lalu. Kemudian scene pun berpindah di tempat Morozumi berada. Morozumi pun menemukan 4 korban selanjutnya yang akan dia realisasikan untuk mengikuti alur manga buatan Keigo. Morozumi mengambil foto para korban dan dia sesuaikan dengan gambar yang ada di dalam manga yang Keigo buat. Setelah pulang ke rumahnya, Morozumi langsung memajang foto para korban yang barusan dia bunuh sesuai dengan manga yang Keigo buat. Kemudian pada suatu malam saat Seida yang baru pulang dari kantor polisi, Seida dikagetkan dengan suara seseorang dari atas jembatan yang berkata jika semuanya sia-sia saja. Dan tiba-tiba dari arah depannya Henmi pun datang dan langsung menusuk Seida. Dan penusukan itu terus berlanjut hingga Seida meninggal di tempat. Dan saat hari pemakaman Seida, Keigo menghadiri pemakamannya. Namun Makabe mendekati Keigo dan menyuruh Keigo pulang dikarenakan Morozumi dan Henmi belum ditangkap. Lalu Makabe mengantar Keigo pulang ke rumahnya. Makabe memberitahu kepada Keigo jika Seida adalah penggemar berat manga Dagger the Killer. Makabe meminta agar Keigo jangan berhenti membuat serial manga Dagger the Killer, karena itu adalah permintaan terakhir Seida. Sesampainya Keigo di rumah, Keigo langsung membuat manga penutup tentang Dagger the Killer. 1 bulan kemudian, manga terbaru yang berjudul The End of Yamashiro Part 1 telah dirilis. Terlihat Morozumi sangat antusias membaca manga buatan Keigo. Makabe mendatangi kepala kepolisian dan memperlihatkan manga yang Keigo buat. Dalam manga itu diceritakan jika Dagger akan mendatangi rumah orang tuanya Sensei dan akan terjadi perkelahian hebat antara Dagger dan Sensei-nya hingga salah satu dari mereka akan meninggal di tempat. Kepala kepolisian awalnya merasa jika itu adalah hal yang sangat konyol. Namun permintaan Makabe dikabulkan untuk menyiapkan polisi penjaga di tempat tinggal orang tua Keigo. 衝撃のラスト。おお、五郎さん言ってましたけど絶対乗せてください。山城さん、本当に俺の判断で乗せても乗せなくてもいい。まあ、ちょっと読ませてもらうわ。 Dan saat The End of Yamashiro Part 2 dirilis 1 bulan kemudian, terlihat Morozumi sangat semangat untuk membaca isi dari manga yang Keigo buat. Namun Morozumi tidak menyangka jika di ending dari manga itu diceritakan jika Keigo akan mati dalam pelukan Dagger.
Esok harinya di rumah keluarga Keigo sudah ada beberapa orang polisi dan juga ayah, ibu, dan adik Keigo yang duduk di ruang keluarga. Dikarenakan Keigo yakin jika itu adalah hari Morozumi akan mendatangi rumah orang tuanya sesuai dengan isi manga yang dia buat. Namun saat ngobrol dengan keluarganya, tiba-tiba Keigo dihubungi oleh Morozumi dan mengatakan jika keluarga Keigo tidak berjumlah 4 orang, melainkan hanya 3 orang, dikarenakan adik Keigo bukanlah adik kandungnya. Morozumi pun mengatakan jika karakter Dagger hanya membunuh 4 anggota keluarga bahagia, dan keluarga Keigo bukanlah 4 keluarga bahagia, melainkan hanyalah 3. Lalu Morozumi memberitahu jika istri Keigo mengandung 2 anak kembar laki-laki dan perempuan, dan seharusnya keluarga bahagia itu berjumlah 4 orang, yang berarti Kawase, Keigo, dan 2 anak yang dikandung oleh Kawase, istrinya Keigo. Mendengar hal itu, Keigo pun kaget dan segera kembali ke rumahnya tanpa memberitahu keadaan sebenarnya kepada polisi, karena Keigo khawatir kepada Kawase yang hanya sendirian di dalam rumah. Saat Keigo akan masuk ke dalam apartemennya, tiba-tiba Morozumi pun datang dan menusuk tangan Keigo. Tidak hanya itu, Morozumi juga menusuk paha Keigo sesuai dengan isi manga yang dia buat. Saat sudah masuk ke dalam rumah, Kawase terlihat sangat terkejut melihat Keigo yang sudah berlumuran darah. Morozumi yang memasuki tempat kerja Keigo terlihat sangat takjub dengan gambaran yang terpanjang di dalam ruangan itu. Morozumi meminta kepada Keigo untuk menghidupkan komputernya, dikarenakan Morozumi ingin melihat semua gambar yang telah Keigo buat selama ini. Ne sensei, kore tsukete yo. Sensei. Hayaku sensei. Kore tsukete yo. 好きがあったら逃げろ。大丈夫。 Dan saat Keigo tidak bisa bergerak bebas, Morozumi pun mendekati Kawase dan langsung menusuk punggung Kawase hingga Kawase pun tergeletak tak berdaya. Keigo pun berkata kepada Morozumi untuk mengikuti alur manga yang dia buat, yang dimana di dalam manga tersebut diceritakan jika Keigo adalah orang yang pertama yang akan Morozumi bunuh, baru istrinya. Morozumi pun mendekati Keigo dan bersiap untuk menusuk jantung Keigo. Namun dikarenakan Morozumi takut jika senseinya mati, tiba-tiba pisau yang Morozumi gunakan pun terjatuh, hingga Keigo pun memanfaatkan keadaan itu sekuat tenaganya untuk melawan Morozumi. Keigo yang berhasil meraih pisau itu, ia pun langsung menusuk Morozumi. Beberapa tusukan berhasil mengenai tubuh Morozumi, hingga kedua pipi Morozumi pun tergores oleh pisau yang Keigo pegang. Dan saat Keigo akan menancapkan tusukan terakhir, tiba-tiba Makabe pun datang dan menembak Keigo, hingga tubuhnya pun terjatuh di atas tubuh. Saat Makabe mendekati Keigo dan Morozumi, Makabe melihat sebuah gambar manga yang Keigo buat jika Dagger berhasil dibunuh oleh senseinya. Entah lama kemudian, polisi dan ambulan pun datang untuk mengevakuasi Keigo dan Morozumi. Saat Keigo akan diperiksa bekas tembakannya tadi, ternyata Keigo sudah menggunakan baju anti peluru yang sebelumnya digunakan di rumah orang tuanya. Lalu pada scene akhir diperlihatkan Morozumi memasuki ruang pengadilan untuk diadili, dan polisi pun mengungkapkan jika selama ini Morozumi adalah anak angkat Henmi yang saat ini masih belum diketahui di mana keberadaannya. Dan film pun telah selesai. Terima kasih, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. 僕が彼のファンで作品を作るにはアシスタントがだったんだけど、そのうちあっちが僕のファンになって。まず被告人は4人家族を幸せ。被告人は出生後考える特殊なコミュニティで生まれましたが、あなたは一体誰として裁かれ。僕は誰なんだ？